kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berbakti dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita satukan hati. Kami undang Bapak Ibu kami berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang peduli bagi kami semua, Allah yang tidak memberkati dan menyelamatkan. Terima kasih Bapa, berkat keselamatan yang luar biasa yang sudah kami peroleh. Biarlah kami belajar untuk tetap tinggal di rumah Engkau, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap tubuh kami, segenap akal budi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini, kesempatan yang indah kami ada di dalam baik-Mu. Kami belajar memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Maka dari itu Bapa, uruskan kami semua, layakkan kami ada di hadirat-Mu. Biarlah kekuatan-Mu melimpah bagi semua kami semua, bagi jemaat-Mu, Engkau memberkatinya. Bagi kami petugas-petugas dan pelayan-pelayan-Mu, Engkau memberkatinya. Amat terlebih kepada hamba-Mu yang akan membawakan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati, memberikan hikmat akal budi yang dari surga buat kami semua. Terima kasih Bapa juga. Kami bersyukur selalu karena kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena kami sehat dan kesempatan juga kami ada di dalam baik-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami memulai kebaktian ini ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilakan dulu Tuhan. Sebagian kita yang sudah hadir, mari kita menyanyi dan memuji bagi Tuhan. Kita memujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Juga kita yang ada di sini, kita mau memuliakan Tuhan. Haleluya. Dalam yang dicatat
kita menaikkan pujian dengan ku selalu memandang ke Tuhan. Kita menyanyi besar dan perkasa.
mau belajar kembali Bapak Ibu Saudara. Judulnya Yesus bagiku. Kamu belajar dulu ya pelan-pelan. Nanti singkat nanti kayak nyanyi dulu. Tuhan sangat setia dan tidak pernah meninggalkan janji. Mari kita tetap percaya. Mari kita tetap ada dalam Tuhan. Mari kita tetap setia dan taat sampai akhir. Kami menambah bersaksi memberikan kekuatan iman kepada kita. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami senang pada pagi hari ini boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Pendeta Mati Gereja GPDI Nazaret, pada seluruh sidang jemaat dan baik hamba-hamba Tuhan di pagi hari ini, di mana kami memang bukan tinggal di Jakarta, tapi karena
bulan ada seminar di Malang, kami sempatkan singgah di Jakarta. Haleluya. Iya, mungkin kami gak usah perkenalkan diri, kurasa kami bisa juga ya bagi orang yang belum mengenal kalau saya di tempat ini. Kayaknya sudah ada kelima kali ini aku ikut ibadah di tempat ini. Saya bernama Pendeta Oscar Sombi dan dipakai Tuhan melayani di Lintong Hutan Kumbang Haji Muda. Tadi kami ngomong-ngomong dengan Bapak Gembala kita, Bapak Gembala kita sudah lewat dari kampung kami. Kalau mungkin Pak Gembala dan saya tahu pasti sambut Bapak di sana. Pak Gembala kita, karena sudah lewat mau tidur sanggup itu. Puji Tuhan. Dan kami menyaksikan cinta kasih Tuhan, bagaimana perjalanan hidup kami selalu ditolong oleh Tuhan. Namun kita pun yang di tempat ini, karena melihat biasanya di sini yang sebelah kanan ini penuh ini pun penuh kursi kita ini, tapi kayaknya agak berkurang hari ini. Setelah 4 tahun aku kata-kata itu, begitu kan? Tapi semoga mungkin halangan-halangan yang bolehlah kita katakan ya, kita bersama-sama dengan Tuhan, halangan saudara-saudara kita yang kita katakan pada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus semangat, bahkan bertambah semangat. Haleluya. Kenapa? Memang di beberapa gereja yang kami kunjungi, khususnya di seluruh Sumatera sampai di Lampung, waktu kami mau ke Jakarta, sehingga di Lampung Bawang di sana berkumpul ada 50 pendeta dan kita melayani di sana gereja GPI. Pada waktu itu kami tanya, setelah masa pandemi COVID, bagaimana Bapak Ibu yang kita semakin kuat bergaul dengan Tuhan? Hampir 70% berkata semangat makin berkurang katanya. Tapi kami himbau Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kalah. Kita berperang bukan melawan penguasa-penguasa, tetapi melawan penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat. Itu semua adalah roh-roh jahat yang mau membuat kita kurang semangat, kurang bergairah, bahkan mungkin loyo atau lemah ya Bapak Ibu. Tapi jangan mau. Kami saksikan dulu setelah masa pandemi COVID, kami makin semangat. Kenapa makin semangat Bapak Ibu yang dikasihi? Kita buat 2 puasa di gereja. Kita buat hari Selasa dan di situ namanya kita buat Selasa memberkati. Haleluya. Kenapa kita buat 2 puasa mulai pagi 1 hari? Nah, kita pas di panas-panas ini Bapak Ibu yang dikasihi. Dan karena apa? Kami lihat Bapak, dan ini perlu bagi kita semua semangat ini. Karena yang gugur banyak saudara-saudara kita adalah karena ketakutan. Ketakutan yang membuat dia gugur. Jadi ketakutan itu harus kita lawan. Haleluya. Kita lawan. Sama seperti yang di dalam firman Tuhan yang berkata di dalam Matius 6 ayat 27. Siapa yang antara saudara yang oleh karena kekhawatirannya dapat menambah siasat saja dalam hidupnya? Tidak ada. Kalaupun kita bangun takut apa? Tidak
dan dengan sehat saja jalan kita. Tetapi kalau kita berani, semangat, pasti iblis lari. Haleluya. Karena memang apa ujian kita mengatakan hati yang bergerak adalah obat. Hati yang bergerak adalah obat. Puji Tuhan. Dan itulah bahwa kami dimiliki Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ada satu ayat yang membuat kita semangat di dalam Tuhan. Dan orang-orang benar itu tidak takut apapun yang terjadi. Kalaupun Tuhan mengangkat kita pada hari ini mungkin kita tidak takut, kita siap. Karena itu kata firman Tuhan, waspada dan waspadalah, karena Tuhan tidak tahu kita kapan datangnya. Haleluya. Tapi semangat terus Bapak Ibu yang dikasihi. Ada firman Tuhan di dalam bacakan dulu Bapak Gembala ya. Dalam Mazmur 92 dikatakan di sana dalam ayat 17 sampai 16, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia belum bertumbuh dan tidak ada kekurangan padanya. Haleluya. Kita adalah orang-orang benar yang ditanam Tuhan di baiknya, maka kita ada di tempat ini. Haleluya. Saudara-saudara adalah orang-orang benar yang ditanam oleh Tuhan di baiknya. Jadi jangan perlu takut lagi Bapak Ibu, bahkan mengeluarkan buah setiap saat. Buah apa yang kita keluarkan Bapak Ibu? Buah semangat melawan iblis, kalahkan iblis dengan nyanyian kalau minggu ya, kalahkan iblis dengan semangat kita Bapak Ibu yang dikasihi. Jangan loyo, terus semangat. Apa yang terjadi kita semangat. Haleluya. Ya, semangat Bapak Ibu, karena kita adalah orang-orang benar yang ditanam oleh Tuhan di baik. Aku semangat Bapak dalam pelayanan. Ini saya kan yang kedua, umur 62 tahun, bulan 8 ini 63 tahun. Saya naik motor dari Tulungagung ke Jakarta ini sudah jadi yang kedua. Itu semangat kita, karena aku ada di dalam Tuhan. Orang takut di jalan, begal apa, kerjaan, rampok. Tapi saya bilang, kita kan anak Tuhan. Kalau sudah anak Tuhan, coba pergi ke pinggir-pinggir dan pasti bilang, anak jalan. Dijaganya itu Bapak Ibu yang kita jaga, dijaganya kita semangat. Saya semangati semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Dan benar-benar saya berbuat bahwa Tuhan juga di dalam diri kita seperti yang diajarkan oleh kita tadi, membawa kepujian. Dari Tommy Huta ke Jakarta ini dari yang dibuat saya naik motor yang di pusat situ di depan gereja. Suprasat 25 hari. Puji Tuhan, pulang pergi kita sambil melayani perjalanan Bapak Ibu yang dikasihi. Itu anak Tuhan, semangat terus, berani, jangan loyo karena situasi kabar-kabar yang mengejutkan. Itu sudah di kita, berita-berita yang mengejutkan kita. Tapi semangat terus. Hidup dalam firman Tuhan. Haleluya. Kami bangga Bapak, 3 anak saya kuliah pada masa pandemi COVID itu 3 tahun. Saya tidak bisa kemana-mana. Gereja kami buka tetap, tapi orang yang mau apa yang kita bilang dua-duanya ada dari
berbeda kan begitu. Tapi semangat sampai sekarang memang sempat aktif secara manusiawi. Wah, mungkin buku nantinya ini terbengkalai dan tapi Tuhan baik Bapak Ibu yang dikasih. Orang kuliah di swasta 2 orang. Nah, di ini satu orang. Tapi Tuhan tahun yang lalu sudah yang diundi. Satu lagi sudah selesai sidang meja hidup bulan yang lalu. Tinggal satu lagi. Nah, Tuhan itu baik bagi kita Bapak Ibu yang dikasih. Haleluya. Baik. Sudah dijaga kita, sudah dipersiapkan apa yang kita perlukan. Haleluya. Jangan takut, ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Jangan takut. Ada Tuhan. Haleluya. Kita katakan tidak pernah bisa hidup oleh karena pikiran dan kekuatan saya. Tetapi saya bisa hidup karena pemeliharaan tangan Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasih. Bagaimana kalau lewat sekali lagi ke nomor 1, mohonlah tiga diri gereja kita lindungi. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Jemaat GPDI Nazaret Jakarta. Haleluya. Shalom. Aku terima kasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pagi, selamat kita bertemu kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi ini. Kalau kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Hari Minggu kemarin saya sebetulnya sudah ibadah, namun karena dengan kesiangan saya tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala. Saat ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua kepada Bapak Ibu Gembala, dan yang ketiga kepada seluruh jemaat Nazaret yang telah mendukung istri kami Rabi Kami Tuhan dan mendukung dalam doa, moral maupun material, semuanya kami yang mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus yang memberkati saudara semuanya, segala sesuatunya Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, ya seperti inilah Tuhan telah panggil istri kami duluan. Kalau kita bicara soal sakit, sebetulnya sakitnya itu nggak terlalu signifikan ya saudara, ya masih ibadah terus, hanya 2 hari saja drop, terus nggak mau makan, terus saya sebetulnya punya kontrol, saya kontrol, ya akhirnya dokter bilang harus dirawat cuma 2 malam, yang semalam saja sudah kita isi. Sebelumnya malam itu dia sudah bilang, Pak, salam buat orang-orang gereja. Mari kita pulang. Dia minta pulang terus sudah. Saya bilang pulang kemana? Pulang ke Gunung Agung. Lihat, itu sampai 5 kali saya. Lagi-lagi asal saya duduk di sebelahnya, Pak, pulang kemana? Ke Gunung Agung. Nah di sini kita punya rumah. Udah itu urusan anak-anak, kita nggak usah ngurusin rumah ini di Jakarta. Udah istirahat sebentar. Saya duduk sebentar, Pak, ayo pulang. Pulang kemana? Pulang ke Gunung Agung. Saya bilang, oke, nanti ya kalau udah sehat kita pulang berdua seperti biasanya. Memang biasanya kita pulang berdua, hanya berdua pakai kendaraan sendiri. Ternyata itu adalah ajakan angkat. Terus kira-kira jam 3 baru semalam dirawat, terus masuk ICU. Jam 10 malam drop lagi, kita dipanggil semua keluarga disuruh kumpul. Ternyata baik lagi saudara, tidak apa-apa, baik lagi sampai pagi, sampai jam 9. Terima kasih Oma sudah berdoa di ruang ICU.
menjanjikan saya, Yuel, Jonathan, sama anak-anak saya cuma bilang, Ibu sudah jalanlah bersama Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan sudah jalanlah. Saya sudah ikhlas, anak-anak sudah ikhlas. Kalau ibu mau pulang ke rumah bapak, pulanglah. Benar saudara, begitu kita selesai itu saya panggil dokter, Pak ini udah nggak bisa dipertahankan. Nggak apa-apa, kita keluarga sudah ikhlas, dia udah bersama Tuhan kita Yesus Kristus sudah langsung ada. Terus dia mungkin sesuai SOP rumah sakit dipacu jantungnya kali ya, sampai berapa kali, terus dia bilang, Pak, Bapak suaminya? Iya, ini kalau dipacu terus sampai keras, nanti tapi resikonya tulang sini ada yang patah. Saya bilang nggak usah, saya bilang gitu, itu sudah semuanya udah Tuhan. Oh gitu Pak, ada suster di belakang saya, nggak usah dokter, kalau memang istri saya dipanggil Tuhan, semua keluarga anak-anak saya sudah ikhlas semua. Susternya di belakang, Bapak ini kok bapak banget imannya, kata dia. Ya udah, karena sepengetahuan saya, dia dipacu jantung ini sampai kapanpun tidak akan kembali karena semuanya sudah tidak, ya istilahnya jantungnya tinggal di belakang, ini di luar Tuhan ya saudara. Tapi kalau saya yakin dan percaya, kalau Tuhan doa ini orang yang ucap-ucap itu sudah tidak ada, sudah sebetulnya. Terus akhirnya saya bilang sudah nggak usah, kalau selesai saja itu ya akhirnya saya suruh rapikan sama keponakan saya pindah-pindah sama dokter. Nah singkat kita di rumah sakit kayak itu tidak ada rumah duka, akhirnya langsung saya cari semuanya, saya suruh koordinasi untuk kita, saya bawa ke rumah sakit ini. Akhirnya saya bicara sama ya cuma di sini juga ada 8 lebih, sudah ada lagi ya karena waktunya masih dulu kira-kira cuma 3 ya segalanya berjalan lancar. Akhirnya saya bawa pulang ke Tulungagung sesuai permintaan dia. Kira-kira jam 4 saya bawa ke sana. Jam 2 sudah sampai Tulungagung. Jam 2 ini sudah sampai Tulungagung. Perjalanan hanya 10 jam, itu pun sudah istirahat 2 kali di rest area. Semuanya lancar, tidak ada gangguan apa-apa karena di daerah itu ya puji Tuhan, dari Nganjuk dikawal sampai Kediri dikawal lagi sampai Tulungagung dikawal lagi sampai ke arah Blitar di tengah-tengah antara Blitar dan Tulungagung. Jadi di sana itu ada salah satu komunitas yang awal itu gratis saudara ya. Saya pikir ya itu bayar apa-apa, ternyata itu gratis. Akhirnya ya semuanya sudah berjalan lancar, tidak ada suatu apa-apa, semuanya Tuhan telah pimpin, Tuhan telah pelihara, Tuhan besar kami dan keluarga kami, dan saya kita diizinkan untuk membawa mobil sendiri, kami menyewa supaya tidak ngantuk, tidak apa. Jadi semuanya Tuhan telah nyatakan dari kehidupan kita percaya, yakin dan percaya bahwa istri saya sudah di surga. Sampai saat ini kami berada di tangan kasih kemurahan Tuhan, dan kita tetap selalu akan berada di bawah naungan saling kasih Tuhan. Dan sampai sana masih ibadah hiburan, masih hidup mau jam 9 selesai ibadah di gereja sana, dikumpulkan semuanya, tidak ada kata yang repot saudara ya. Jadi dimudahkan segalanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam segala apapun Tuhan pasti pelihara, entah itu perkembangan, entah itu sukacita, entah itu apa di dalam kehidupan kita. Akhirnya semuanya telah selesai, kita selesaikan, kita mulai kemudian kita tidak. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak, Ibu Gembala dan saudara-saudara sekalian yang telah membantu kami dengan doa dan oleh Roh material semuanya. Tuhan akan kembalikan, Tuhan akan balas sesuai iman percaya kita, bahwa istri kita sudah ada di surga bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah iman percaya kita yang percaya kepada Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih kata-kata yang membuat kami semua menjadi semangat di dalam Tuhan. Doakan kami Bapak saat ini supaya jemaat tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga secara keluarga besar kami kehilangan adik kami, mama kami juga berbahagia karena rumahnya sudah selesai dibangun oleh Tuhan dan Tuhan menyambut dengan tangan terbuka. Istirahat dalam damai dalam Tuhan. Terima kasih semuanya sudah berjalan dengan baik oleh kemurahan dan anugerah Tuhan sama-sama. Kita boleh tetap bersyukur pagi hari ini juga oleh kemurahan Tuhan semata. Mari kita mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu kami mohon bangkit berdiri. Kita nyanyi Tuhan Yesus baik mulai dari refrennya. Terima kasih Tuhan.
hidup di dunia ini sampai kami masuk dalam surga yang kekal tinggal bersama Yesus buat selama-lamanya. Kami Tuhan sudah siap menyambut firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, memang hamba-Mu yang Engkau tugaskan. Harian Roh Kudus layak jadi dalam pemberitaan firman-Mu. Kami menjalankan pemahaman pengertian yang berharga dari Tuhan untuk hidup iman kami semakin maju, semakin bertumbuh. Terima kasih Bapa Surga, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Walaupun kita jumlah yang sedikit yang berhimpun, kita percaya ada Tuhan bersama. Bahkan dalam peringatan Natal, waktu Yesus lahir, para malaikat ikut serta memuliakan Tuhan dalam peristiwa kelahiran Yesus. Puji Tuhan. Percaya juga, ya, ada malaikat Tuhan juga bersama dengan umatnya yang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Oscar Combi. Amin. Yang mampir untuk memberi kesaksian, dorongan, semangat buat kita semua. Juga puji Tuhan, Pak Tomo sudah menyampaikan suatu kesaksian, ya, bahwa Tuhan sudah panggil istri, ibu kekasih, ya, Ibu Yanto, ya, 2 minggu, 3 minggu yang lalu, ya, dan sudah dimakamkan di Gunung Agung. Puji Tuhan. Ibu saudara, semuanya Tuhan sudah atur dan Tuhan sudah campur tangan. Dari satu sisi tentu, ya, ada kehilangan, ya, dia yang bersama ini selama ini sekarang sudah, ya, dipanggil Tuhan, ya, ada kedukaan. Tapi di satu sisi yang lain, sebagai umat beriman, bahwa Tuhan sudah menjemputnya untuk ada bersama Tuhan Yesus, ya, dalam kesukaan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya menyampaikan firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. 2 kali kita membacakan ayat ini. Matius pasal 5 ayat 13. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain membuahkan banyak orang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain membuang dan diinjak orang. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru tahun 2023 ini kita sedang belajar tentang Injil Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dengan judul khotbah Yesus di bukit. Kita sudah belajar ayat 1 sampai ayat 12. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan supaya umat manusia dapat menikmati kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi ini sebagai bagian kecil dan kerajaan kekal atau rasa duluan yang Tuhan berikan untuk
umat manusia dapat berdiam di dalam sorga. Kita sudah belajar berbahagialah atau diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Kemudian minggu-minggu yang lalu kita juga belajar berbahagialah yang membawa damai, diberkatilah yang membawa damai. Bahkan beberapa minggu lalu, berbahagialah mereka yang teraniaya karena kebenaran. Jadi Yesus mengajar apa yang menjadi ciri kehidupan kerajaan Tuhan. Ciri sedikit, ciri kehidupan di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, ciri kehidupan di dalam firman Tuhan. Dan Yesus mengajar, dalam pengajaran Yesus akhirnya kita masuk kepada ayat 13. Yesus mengajar, kemudian dalam pengajaran firman Tuhan tentang kerajaan Allah, kemudian Yesus berkata, kamulah garam dunia. Jadi pengajaran Yesus membentuk pribadi mereka yang mendengar pengajaran. Firman Yesus membentuk pribadi yang belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Yesus mengajar, menyampaikan firman Tuhan dari hal ciri kerajaan Tuhan, sikap hidup kerajaan Tuhan. Kemudian Yesus berkata, kamulah garam dunia. Artinya, Bapak Ibu, kamu yang terima pengajaran, kamu yang terima firman Tuhan, kamu yang terima hidup sebagai warga kerajaan Tuhan, kamu dijadikan garam dunia. Jadi diambil simbol, ya, diambil perbandingan bahwa kehidupan yang memiliki pengajaran, kehidupan yang memiliki firman Tuhan, digambarkan kamu adalah garam dunia. Jadi digambarkan sebagai garam dunia. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengambil garam untuk menjadi pembelajaran yang berharga bagi mereka yang belajar firman Tuhan. Amin. Sebab garam dipahami dengan baik oleh setiap orang, setiap keluarga, setiap manusia, bahwa garam itu adalah suatu bahan yang sedikit, ya, untuk digunakan menyedapkan makanan atau membuat makanan itu enak, tidak tawar atau hambar. Jadi dipahami oleh semua orang, oh garam itu walaupun serbuk kecil, tetapi jika digunakan membawa manfaat, makanan itu enak dimakan, ada rasa. Yesus ambil gambar, kamu yang belajar firman, maka kamu adalah garam dunia. Firman Tuhan berguna buat kamu.
dan firman Tuhan yang berguna buat kamu, Tuhan mau supaya seperti garam berguna. Maka hidupmu supaya berguna di dunia ini. Boleh katakan amin? Garam itu kecil tetapi berguna, menyedapkan, mengenakkan makanan, menyenangkan. Mungkin bahan makanan itu mahal, ya. Tetapi kalau tidak ada rasa asinnya, maka dikatakan hambar, tidak enak. Itu pemahaman sederhananya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau orang yang belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan di dalam dia menjadi berguna buat dirinya dan berguna buat orang lain. Yesus mengambil gambar garam, analogi perbandingan atau metafor untuk menggambarkan ada tugas hidup orang percaya, tugas hidup orang beriman, tidak saja belajar firman, tetapi juga firman yang dia pelajari memberi rasa enak, menyenangkan bagi dirinya, dan juga itu Tuhan mau membuat orang lain merasa enaknya firman Tuhan. Sebab firman Tuhan digambarkan juga makanan minuman yang rohani itu. Puji Tuhan, Yesus mengambil gambar yang positif. Tetapi di Alkitab juga mengajarkan tentang gambar dalam pengertian yang negatif. Saudara, kita pernah tahu dalam kitab Kejadian, ya, ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dalam Kejadian pasal 19, karena Sodom dan Gomora hidupnya durjana. Durjana itu hidupnya jahat, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Begitu jahatnya sehingga Tuhan harus menghukum Sodom Gomora dengan menghanguskan dengan api. Tetapi di sana ada tinggal Lot dan keluarganya. Dan pamannya bernama Abraham. Abraham hidup dekat dengan Tuhan. Abraham berdoa, kalau sekian puluh, 50, apakah Tuhan menghukum? Oh tidak. Turun-turun sampai kalau jumlahnya 10, apa Tuhan menghukum itu Sodom Gomora? Oh tidak. Tetapi karena kurang dari 10, maka akhirnya Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Diberitahu Lot keluarganya berlambat-lambat untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Tuhan mengutus malaikatnya untuk pegang tangan mereka, tinggalkan Sodom Gomora, pergi ke negeri, ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Setelah malaikat bawa mereka keluar dari Sodom Gomora, kemudian mereka terus melanjutkan perjalanan itu. Saya membaca beberapa ayat berkenaan dengan Lot dan keluarganya meninggalkan Sodom dan Gomora dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-19.
ayat 15 sampai ayat 29, tetapi saya hanya mau ambil beberapa ayat saja. Ayat yang ke 24 sampai 26 saja. Sebenarnya ayat 15 atau ayat 1 sampai ayat 29. Kejadian pasal 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Tuhan mau Lot keluarganya meninggalkan Sodom dan Gomora, pergi ke tempat yang Tuhan maksudkan. Tapi ketika perjalanan mereka keluar dari Sodom, kemudian Tuhan hanguskan Sodom dan Gomora, penduduk yang di sana dan juga semua yang ada di Sodom dan Gomora. Tapi apa yang terjadi? Kemudian istri Lot menoleh ke Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi ketika dia menoleh ke Sodom dan Gomora? Maka istri Lot menjadi tiang garam. Itu artinya penghukuman Sodom kena kepada istri Lot. Karena apa? Karena Tuhan sudah pergi, karena Tuhan sudah memberi petunjuk. Pergi keluar dari Sodom ke tempat yang Tuhan maksudkan, tapi dia menoleh. Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran berharga buat kita. Sekali percaya dan ikut Yesus, kita tetap percaya dan ikut Yesus sampai selamanya. Haleluya. Kalau kita menoleh ke belakang, kembali ke duniawi, ke kedurjanaan, ke kejahatan atau dosa, maka penghukuman Tuhan itu yang datang. Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus mengambil garam sebagai satu gambaran dalam Matius pasal 5 ayat 13, bukan sebagai penghukuman, tetapi sebagai anugerah besar, sebagai kasih Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar kasih anugerah Tuhan yang besar luar biasa itu. Kita membaca Markus, Injil Markus pasal 9, ada yang baca, bantu baca. Ayat 50, ayat terakhir. Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus berkata, garam memang baik. Jadi garam artinya baik, berguna.
Tetapi jika garam menjadi hambar, artinya garam tidak lagi punya rasa asin, artinya tidak berfungsi lagi, maka dengan apa itu akan diasinkan? Artinya tidak dapat diasinkan lagi, tidak ada manfaat. Kemudian Yesus menyampaikan kepada beliau, hendaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu. Jadi garam itu baik. Jangan sampai garam itu tidak berfungsi sehingga garam itu dianggap telah menjadi tawar. Yesus berkata, hendaklah selalu mempunyai garam. Tadi kita sudah mempelajari sedikit. Yesus mengajar kepada murid-murid, kemudian Yesus berkata, kamulah garam dunia. Artinya ajaran Yesus, ajaran yang berguna, laksana garam. Dan mereka murid-murid yang belajar firman, yang menyambut firman, maka firman itu laksana garam yang bermanfaat bagi dunia, bagi sesama manusia, bagi siapa saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, bermanfaat. Itulah sebabnya dalam ayat yang lain Yesus mengajar, hendaklah kamu memiliki garam itu. Puji Tuhan. Hendaklah kita memiliki firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika firman itu ada dalam hidup kita, maka itu akan mengenakan, menyenangkan, memuaskan bukan saja diri kita, tetapi Tuhan dan juga orang yang menyaksikannya. Puji Tuhan. Amin. Kita belajar dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu orang Israel diperintahkan bawa korban persembahan berupa binatang, tapi satu waktu juga berupa makanan. Korban sajian berupa bahan makanan. Kemudian dalam bahan makanan itu Tuhan perintahkan kepada Musa, makanan itu bubuhi garam. Maka itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan, korban, makanan yang dibuat, yang dibubuhi garam. Dan garam itu Tuhan nyatakan sebagai perjanjian Allah. Puji Tuhan. Kita membaca ayat tersebut dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 30 ayatnya yang ke-34 dan 35. Keluaran 30 ayat 34 35. Silakan satu saudara. Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-34. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit loka, dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. 35. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi kukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
ini hanya sebahagian, yaitu Tuhan perintahkan Musa untuk digunakan persembahan ukupan atau wangi-wangian di mezbah dupa dari kemah suci. Nah, kita mengambil sedikit saja persembahan wangi-wangian itu, ya, dari rempah-rempah buatan tukang campur atau ahli rempah-rempah, kemudian digarami, ditaruh garam, yakni kemurnian dan kekudusan. Jadi persembahan ukupan rempah-rempah yang berbau wangi dipersembahkan kepada Tuhan, tapi perlu dibubuhi akan garam yang menjelaskan tentang kemurnian dan kekudusan. Artinya persembahan itu menjadi murni, persembahan itu menjadi kudus, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kita baca dalam kitab Imamat, Keluaran, kemudian sekarang Imamat pasal 2 ayatnya yang ke-13. Saya akan baca mulai ayat 11. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi dan dari madu tidak boleh kamu membakar suatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. 12. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama. Hasil pertama maksudnya hasil ladang, tumbuh-tumbuhan, boleh kamu persembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Ayat 13. Dan tiap-tiap persembahan yang berupa korban sajian atau korban makanan haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jadi ada persembahan sajian, hasil daripada pertanian, Bapak Ibu Saudara, hasil dari pertanian, maka diambil sebagian sebagai persembahan, disebut hulu hasil atau persembahan pertama, tetapi harus dibubuhi garam, jangan dilalaikan, harus dilakukan, karena itu garam perjanjian Allah. Bahkan ditegaskan segala sesuatu harus kau persembahkan garam. Segala persembahan harus dibubuhi garam, sebab garam itu menjelaskan tentang perjanjian Allah, menjelaskan tentang kebenaran Allah. Puji Tuhan, sehingga persembahan itu menjadi benar di hadapan Tuhan, menjadi berkenan kepada Tuhan. Kalau tadi garam supaya murni dan kudus, dan garam itu Tuhan jadikan
sebagai suatu perjanjian, sebagai perjanjian Allah, sebagai perjanjian kekal. Semua persembahan kita dalam perjanjian lama, maka itu harus dibumbui garam, supaya itu berkenan pada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari perjanjian lama, garam itu menunjukkan kemurnian hidup, kekudusan hidup, hidup yang berisi perjanjian Tuhan, hidup yang berisi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, pengajaran Tuhan memurnikan hidup manusia dari segala yang tidak murni atau dari segala yang cemar, dari segala yang tidak baik. Maka Tuhan murnikan itu menjadi sesuatu yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan melalui pengajaran, melalui firman, maka kita menerima penyucian dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, garam itu kembali dalam apa yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal yang ke-5. Kamu adalah garam dunia. Garam yang kecil itu mempunyai arti besar bagi dunia. Firman Tuhan dalam hidup orang percaya punya arti besar bagi sesama kita manusia, bahkan bagi seisi dunia ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak inginkan kehidupan manusia menjadi kehidupan yang bertolak belakang dengan Tuhan, tapi Tuhan mau kehidupan manusia bersejalan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bawa kita semua. Tuhan mau supaya hidup kita punya nilai yang sangat berarti bagi Tuhan dan bagi dunia, atau bagi segala sesuatu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengajar dalam kitab Kolose pasalnya yang keempat. Kolose pasal 4 dalam ayatnya yang ke-6, mulai ayat 5, ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, artinya yang di luar iman. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu itu sangat berarti, sehingga Tuhan mau pergunakan waktu itu menjadi waktu yang sungguh berarti. Ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara, lewat Rasul Paulus, Tuhan mengajar bahwa hidup kita haruslah penuh hikmat. Penuh hikmat dalam konteks Yesus mengajar dalam Matius pasal 5, maka Yesus mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu juga berarti hikmat Tuhan.
Rasul Paulus menyampaikan, biarlah jemaat orang percaya hidupnya dipenuhi hikmat Tuhan, dipenuhi firman Tuhan, dipenuhi dengan kemurnian hati, kemurnian hidup, dipenuhi dengan kekudusan, kebenaran Tuhan dalam hidupnya, supaya orang lain mendapat manfaat dari hidup orang percaya. Kemudian Paulus hubungkan dengan waktu. Jadi ada waktu yang Tuhan berikan. Berapa waktu itu kita perlu hargakan dalam hidup ini. Dan salah satu yang Tuhan sampaikan lewat Rasul Paulus dalam hidup ini, manusia tidak terlepas dengan kata-kata, dengan perkataan melalui ucapan, atau juga kata-kata melalui sikap dan tindakan hidup. Jadi kata-kata itu dapat berarti itu ucapannya, tetapi juga kata-kata itu dapat juga berarti sikap dan tindakan hidup yang terbaca, terdengar oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara, sebab semua manusia, semua orang ditandai dengan kata-katanya, ya, ucapannya, sikap dan tindakan yang dia lakukan di dalam hidup yang dia jalani. Maka Tuhan sampaikan dalam Rasul Paulus, biarlah kata-katamu, ucapanmu, sikapmu, tindakanmu dalam hidup ini, yaitu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Dalam Matius tadi kita belajar, kamulah garam dunia, jangan sampai garam itu menjadi hambar atau tawar. Dengan apa itu akan dihasilkan lagi? Artinya tidak dapat lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga di sini yang dimaksudkan, hendaklah senantiasa perkataanmu penuh kasih, jangan hambar. Artinya laksana garam. Kata-katamu, tindakanmu, sikapmu laksana garam yang berarti, garam yang berguna, garam yang membuat sesuatu enak dan menyenangkan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong kita semua. Banyak kali manusia suka salah dengan perkataannya. Banyak kali manusia suka salah dengan sikap hati dan tindakannya. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang mengingatkan kita, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang, sehingga kita tahu bagaimana kita memberi jawab, atau bagaimana kita memberi jawab lewat kata-kata, lewat ucapan, lewat tindakan, perilaku dalam hidup kita. Biarlah seperti yang Yesus katakan, biarlah kamu itu memiliki garam itu, biarlah kamu memiliki hikmat Tuhan itu, biarlah kamu memiliki kebijaksanaan dari Tuhan, biarlah kamu memiliki akal budi yang baik dari Tuhan, sehingga kita dapat mengendalikan diri kita, dapat mengendalikan ucapan kita, dapat mengendalikan tindakan-tindakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tolong kita semua. Yesus berkata, kamulah garam dunia. Artinya Yesuslah yang membuat orang percaya itu menjadi garam dunia. Yesuslah yang membuat orang percaya itu berguna bagi dunia, berguna di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus tolong kita semua.
Di rumah kita berguna, kita bermanfaat yang baik. Di pekerjaan kita berguna, kita bermanfaat yang baik. Dalam pergaulan, di sekolah, kita memiliki hidup yang berisi firman Tuhan, pengajaran Tuhan, hikmat Tuhan, kebenaran Tuhan, kemurnian hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga hidup kita menjadi berguna, bermanfaat di mana saja kita berada. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau menutup pemberitaan firman. Sementara belajar firman, saya ingat di depan gereja ya ada tumbuh-tumbuhan perlu disiram, dan Ibu Maya, Ibu Devi ya suka menyiram ya akan tumbuhan tersebut ya, menyiram dengan air, dan air itu menjadi sangat berguna buat tumbuhan tersebut. Tumbuhan itu bisa segar, tumbuhan itu bisa tumbuh, dan ada yang sudah berbunga. Begitu. Itu contoh kecil. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau di mana saja kita berada, laksana garam yang berguna itu. Walaupun nampaknya kecil peranannya, garam itu kecil, ya, sedikit, tetapi karena garam itu menggambarkan ajaran Tuhan, kebenaran Tuhan, hidup yang murni, hidup yang mengikut Tuhan, hidup yang benar, hikmat pengertian yang baik yang dari Tuhan. Maka itulah yang menjadikan hidup kita hidup yang berguna bagi siapa saja. Tuhan tolong kita semua hari ini. Tuhan yang jadikan kita garam dunia, artinya berarti besar bagi sesama manusia. Tuhan sudah beri kasih-Nya, Tuhan sudah beri anugerah-Nya, maka Tuhan mau supaya hidup kita juga menyatakan kasih Tuhan, menyatakan anugerah Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Belum sempurna, kita masih berproses. Selama hidup yang Tuhan berikan, kita terus berproses supaya sekali jadi garam dunia, tetap jadi garam dunia. Sekali berguna, tetap berguna di dalam Yesus dan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tolong kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Puji Tuhan.
untuk senang. Kita sama-sama sudah belajar firman Tuhan. Jadikan kita garam dunia sebagai suatu gambaran, suatu metafor, suatu perbandingan, suatu persamaan bahwa garam itu berguna, garam itu bermanfaat. Tuhan mau hidup saudara, hidup saya semakin kita bermanfaat di dalam Tuhan, semakin kita berguna di dalam Tuhan. Firman-Nya, pengajarannya membuat hidup kita menjadi hidup yang berguna, menjadi hidup yang berarti. Firman-Nya memurnikan hidup kita. Apa yang tidak murni, apa yang tidak benar dibersihkan dari hidup kita. Tuhan mau menguduskan kita supaya kita kudus, berkenan pada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan beri kasih-Nya, Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kebaikan-Nya, supaya kasih Tuhan mengalir lewat hidup kita, kebaikan Tuhan mengalir lewat hidup kita, anugerah Tuhan mengalir lewat hidup kita. Mungkin kita merasa kita pribadi yang sederhana, yang seperti garam yang kecil, yang sedikit itu. Tetapi garam itu Tuhan ambil sebagai pelajaran, itu sangat berarti. Tuhan tolong kita semua menjadi sangat berarti di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi nyanyian ini dengan bersyukur pujian kepada Tuhan.
setia, Engkau Allahku, Engkau memberi firman-Mu, Engkau beri kebenaran-Mu, membentuk setiap pribadi kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karya firman-Mu, karya Roh Kudus teruslah membentuk pribadi kami hari demi hari sampai lengkap sempurna seperti yang Tuhan maksudkan. Kami sadar Tuhan, kami masih banyak kekurangan, kelemahan, bahkan suatu waktu kesalahan itu datang. Untuk itu kami mohon ampun ya Tuhan akan kesalahan kami yang sudah terjadi di dalam pribadi-pribadi kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengampuni, Engkau Tuhan yang membaharui, Engkau Yesus yang menghibur, Engkau Yesus yang memulihkan, Engkau Yesus yang menguatkan, Engkau Yesus yang mengadakan apa yang baik untuk hidup kami. Terima kasih yang baik daripada-Mu, yang benar, yang suci, yang mulia. Engkau beri kepada kami iman-Mu, kebenaran-Mu, kata-kata, oh Tuhan, tindakan hidup yang berguna, yang berarti seperti Engkau Yesus sudah berarti dalam hidup kami. Tuhan, pimpinlah kami semua semakin berarti hidup kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami manusia. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Meneraikan sabda-Mu, tumbuhkan sabda-Mu, jadikan itu berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, umat-Mu akan bawa persembahan sebagai tanda syukur terima kasih kepada-Mu. Terimalah persembahan kami berupa sejumlah mata uang untuk hormat nama-Mu. Engkau balas memberkatinya. Kami berdoa bersyukur Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.